Halo para petambak, perkenalkan nama saya Fadli dari Jala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa fitur yang baru saja dirilis di aplikasi Jala. Eh, aplikasi yang eh, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi di mobile ya, di HP Anda semua nih, baik itu Android maupun iOS. Jadi ya, fitur pertama yang baru saja dirilis adalah fitur Coach Marks. Jadi fitur ini adalah fitur yang eh, mempermudah Anda dalam mengeksplorasi aplikasi Jala gitu. Jadi nanti kita akan berikan panduan nih bagaimana cara menggunakan aplikasi Jala dan bagaimana cara menginput data di aplikasi Jala. Ini sih. Untuk yang kedua ada fitur yang lumayan bagus juga ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan Anda para petambak nih, kami memberikan sebuah fitur yaitu untuk konsultasi budidaya di aplikasi Jala. Jadi Anda nih bisa langsung saja menanyakan kesulitan dan problematika dalam bertambak di aplikasi Jala. Nanti para ahli dari Jala nih akan mencoba membantu Anda dan juga karena terutama ketika Anda rajin menginput data, nanti itu memang kita akan membantu menganalisiskan data Anda sehingga nanti solusi dari problem Anda itu mungkin bisa terpecah. Itu. Nah, selanjutnya juga ada fitur di harga udang nih. Nah, jadi memang di harga udang ini sebenarnya memang fitur lama, cuman kita perbarui lagi. Jadi sekarang nih tampilannya menjadi lebih rapi, menjadi lebih nyaman untuk dilihat, terus juga jadi secara kecepatan juga jadi lebih bagus. Selain itu juga fitur yang barunya itu adalah sekarang supplier bisa mengupdate harga, membuat harga udang melalui aplikasi mobile. Jadi nanti ini terutama untuk para supplier, jadi supplier bisa langsung menginput harga udang di daerah yang mau dia tuju tuh dengan lebih mudah nih di mobile. Kita coba langsung mulai saja ya, melihat demo dari aplikasinya. Jadi memang ini karena ada fitur coach mark yang tadi ya. Jadi coach mark ini memang ditujukan untuk pengguna lama dan pengguna baru nih. Tapi untuk melihat experience pengguna baru, kita coba mulai dari daftar nih. Jadi kita daftar dulu, misalkan nama saya Fadli, terus nomor HP-nya, oh sebentar, nomor HP-nya tadi salah ternyata. Kita lihat di catatan, saya lupa, saya tidak ingat nomor HP. Nah, di sini, oh ini nolnya tidak harus dimasukkan, terus alamat email juga nih kita bisa masukkan. Nah, ini saja ini sudah tercatat, terus kata sandinya. Silahkan kata sandinya minimal 6 angka, 6, 6 huruf atau angka. Nah, kita coba sekarang. Oke, nah nanti setelah itu kita tinggal nunggu nih nomor verifikasinya. Kita lihat belum kirim ternyata. Ternyata masih ada banyak notifikasi nih. Nah, ada 276577. Kita masukkan saja langsung. 276577. Terus kita masukkan OTP. Sudah selesai ternyata. Nah, ini ada atur tampilan beranda sesuai dengan kebutuhan nih. Ini kalau Anda sebagai petambak yang ingin apa ya, butuh untuk menginput data tuh berarti harus mengelola budidaya nih. Kalau misalkan cuma mau lihat harga udang doang, bisa harga udang doang, atau mau lihat penyakit dan kabar udang saja bisa juga, atau mau belajar juga nih. Kalau saya sih mending saran dari saya sih mending diklik semuanya ya, biar uh, itu kan mendapatkan full fitur dari aplikasi Jala. Jadi dilanjutkan saja nih, nanti aplikasi akan membuild, ada loading sebentar, ini loadingnya agak lama karena memang aplikasi ini tuh mendownload semua data ke HP Anda sih. Ini fungsinya apa? Fungsinya adalah agar uh, saat tidak ada sinyal pun sebenarnya aplikasi Jala ini masih bisa digunakan. Jadi tidak seperti kalau kita main Facebook kan, kalau sinyalnya nggak ada tuh nggak bisa dipakai. Nah kalau di aplikasi Jala tuh meskipun nggak ada sinyal tetap bisa dipakai. Cuman memang tidak akan diupload ke server gitu. Jadi nanti kalau Anda tuh satu tambah misalkan ada dua aplikasi di dua HP yang berbeda tuh nanti komunikasinya tidak akan sinkron tuh. Nanti harus diupload dulu biar datanya jadi sama. Nah ini fitur terbaru dari aplikasi Jala, yaitu kita memberikan sebuah tutorial, panduan, bagaimana cara menggunakan aplikasi Jala. Ini kita coba ikuti panduannya. Oke, nah ternyata di sini buat tambak Anda untuk memulai bertambak. Berarti nanti saya harus buat tambak di sini nih.
Cuman sekarang belum bisa, kita coba lanjutkan dulu. Nah, di sini menu layanan dari aplikasi Jala yang dapat membantu proses bertambah. Menunya ada di sini, ada monitoring, ada kolam, ada keuangan, ada penyakit, ada kabar, dan harga udang. Oke, terus di sini juga nih ada harga udang. Harga udang, pantau tren harga udang dari berbagai daerah. Oke, berarti di sini nih nanti harga udang dari berbagai daerah. Saya juga kabar udang, Anda dapat menemukan informasi tentang tambak udang di sini. Oke, terus jangan lewatkan diskon produksi Jala. Oh, di sini ada diskon produksi Jala. Di sini, oke. Perlu bantuan. Nah, di sini juga ada beberapa bantuan nih. Mau di grup juga bisa, mau ditanyakan langsung bisa, atau mau lihat di tutorial aplikasi Jala. Oke, nanti kita, nah terus juga nih ada pemberitahuan lagi, kini Anda dapat berkonsultasi seputar budidaya. Ini jadi yang barusan dijelaskan di fitur yang kedua ya, jadi Anda masalah udang konsultasikan bersama para ahli dari Jala. Jadi Anda bisa mengkonsultasikan sekarang. Nah, fiturnya di sini nih, butuh konsultasi, bisa tanya sekarang. Jadi langsung ditanyakan saja, misalkan nih, kita coba yang ini dulu, kita bisa menanyakan kebutuhannya. Misalkan saya mau nanya, Mas, udang saya kok pada mati ya? Kira-kira kenapa? Nah, nanti bisa saja ditanyakan. Nanti para ahli dari Jala akan mencoba membantu Anda mencari solusi. Siapa tahu bisa membantu budidaya Anda. Ini sih bisa langsung ditanyakan saja. Ini fitur terbaru. Terus juga selanjutnya, ini ya tadi ya kita disuruh buat tambak nih. Kita coba buat tambak dulu deh. Tambaknya misalkan tambak Padli. Terus pilih kabupaten. Oke, saya Tasikmalaya saja. Dan saya dari Tasikmalaya aslinya, jadi saya pakai Tasikmalaya saja. Oke, Tasikmalaya, terus mata uangnya kita pilih juga nih, Indonesia rupiah. Oke, terus buat tambak. Oke, setelah buat tambak, ternyata setelah itu kita disuruh buat kolam nih, agar dapat segera menjatuhkan data Anda. Kita buat kolam deh. Buat kolam satu saja ya, biar cepat. Satu kolam. Oke, ini panjang, lebar, dan kedalaman panjangnya 10, lebarnya 10, kedalamannya 10. Buat kolam. Wah, sudah nih, ternyata buat kolam. Oke, kita coba mulai siklus deh. Oke, kita coba 100.000 tipe tebarnya neto. Terus, nah di sini juga nih ada informasi lain. Pangandaran aja nih, coba ya cari Pangandaran, spesiesnya Kaname. Terus, nah di sini juga nih ada field yang penting nih sebenarnya nih. Jadi ada target lama budidaya, target saya sama target SR. Nah, memang jadi data-data ini tuh yang akan digunakan untuk sistem Jala nih nanti untuk memperhitungkan kira-kira kan di Jala tuh ada fitur untuk melihat estimasi pakan harian, ada juga estimasi biomasa, estimasi SR sama estimasi harga jual tuh. Nah, jadi memang fitur estimasi itu juga sangat berpengaruh dari data ini sih. Jadi kalau saran dari kami untuk mengisi data ini tuh kita melihatnya dari data-data histori kita nih, data-data sebelumnya, misalkan tiga tahun ke belakang nih, budidaya saya tuh biasanya selesainya di 100, 110, 120 ya. Misalkan oke kita pakai 110 aja deh, tengah-tengahnya gitu, misalkan rata-ratanya 110 hari. Terus target size-nya, misalkan target size-nya tuh, kemarin lagi jelek sih sebetulnya, lagi ada penyakit. Berarti target size-nya yang masuk akal mungkin di 75 aja udah bagus sih dengan kondisi sekarang. Terus target SR ke belakang nih, 3 tahun ke belakang itu antara 50% sampai 75% ya misalkan. Berarti yang masuk akalnya di 65 nih.
Kenapa kita pakai history itu agar nanti estimasi yang diberikan Jala itu jadi lebih sesuai lah dengan yang terjadi di lapangan. Kenapa? Ya, karena memang ini kan di Jala itu menghitung estimasinya dengan rumus ya. Jadi, dengan rumus sehingga kalau bisa nih sih dibuat sesuai dengan yang terjadi di lapangan saja gitu. Kalau misalkan di setnya tinggi, nanti yang kami khawatirkan adalah data estimasinya jadi terlalu tinggi itu, tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Selain itu memang juga data estimasi ini tuh berpengaruh juga dengan, ini sih inputan, data yang Anda berikan gitu, terutama pakan dan sampling sih terutamanya dan kualitas air juga. Jadi kalau misalkan Anda menginput, pakannya rajin, kualitas airnya rajin, sampling-nya rajin itu, menurut kami data estimasi yang akan diberikan oleh sistem itu akan jadi sangat relevan sih, akan jadi cocok gitu dengan yang terjadi di lapangan. Itu, terus setelah itu, eee, kita mulai siklus, kita untuk lihat mulai siklus, terus kita kembali nih ke home. Oh, oke, sebentar. Oh, di sini juga nih ada fitur terbaru juga nih. Kita sekarang bisa me-refresh dari sini nih, dari ada button refresh sendiri nih, button refresh sehingga kalau misalkan Anda nih sebagai pemilik tambak, terus Anda butuh data update dari para tenaga kolam itu, terus ternyata belum update-update, kata tenaga kolam tuh, "Sudah di-input kok, Pak." Nah, misalkan di device Anda, di HP Anda belum belum ada tuh bisa dicoba dengan nge-refresh aja nih. Siapa tahu memang belum keambil datanya gitu. Ini sih ya, button refresh juga ada di beberapa tempat. Ini jadi di biomasa juga ada. Jadi kalau misalkan Anda nyaman untuk memantau tambak Anda dari estimasi nih di kartnya, nanti bisa di-refresh juga nih, di-refresh. Terus di monitoring juga nih. Nah, monitoring juga ini fitur untuk memonitor tambak Anda kan per kolamnya. Bisa juga nanti kalau misalkan belum update di sininya, kita refresh aja. Di-refresh. Nah, itu sih. Di detail kolam juga ada. Di detail kolam kita coba. Sebentar, detail kolam. Ini juga kalau misalkan Anda nyaman nih sebagai terutama untuk pemilik tambak ya. Terutama kalau misalkan Anda nyamannya di detail kolam untuk memantau aplikasi Anda itu nanti bisa di-refresh aja gitu kalau misalkan memang datanya tidak sinkron gitu misalkan. Kalau kata anak kolam udah di-input kok tapi belum ada di sini, coba di-refresh aja. Ini fitur juga. Nah, cuman balik lagi ke fitur, panduan tadi ya, sebenarnya panduan pun ada di beberapa tempat nih. Kan tadi kita ada panduan yang secara menjelaskan secara garis besar itu, ada fitur apa aja di aplikasi Jala, terutama di berandanya. Nah, sebenarnya nanti kalaupun mau input, kan input tuh di tabel ini nih, quick input, di button ini, sorry, jadi salah klik ternyata. Button quick input. Nah, sebenarnya di dalam button ini pun ada di setiap ini ya, di setiap formnya nanti ada ini juga ada panduannya juga nih. Misalkan pakan nih, kalau mau pakan, nanti ada panduannya juga nih, catat data pakan Anda berikan di sini gitu. Jadi kita memberikan kemudahan, semoga ya ini membantu user nih ketika kesulitan. Misalkan user ada coba mengklik kualitas air itu, nah, ini apaan ternyata, oh ternyata itu tuh untuk nyatet data kualitas air gitu. Jadi kita ngasih penjelasan agar user bisa lebih memahami. Oh, di sini juga ternyata bisa nih memasukkan data parameter lainnya. Oh, ternyata parameternya bukan cuma yang 5 ini nih, tapi bisa, oh bukan cuma 7, sorry ya, berarti ada warna air dan cuaca juga. Bisa juga ditambahkan nih parameternya, oh ternyata ada parameter oksigen terlalu, kondusivitas elektrik, sama turbiditas nih kalau mau ditambah. Itu jadi kalau mau bisa ini sih fitur-fitur yang kami harap sih bisa memudahkan Anda nih para petambak. Sekarang kita coba nih di penyakit ya, penyakit. Oke, oh ternyata ada juga nih, catatkan data hasil uji penyakit di sini. Kita next. Oh di sini juga ada fotonya nih, unggah foto udang yang terinfeksi sebagai catatan tambahan. Oh ternyata bisa juga update foto di sini. Nah ini juga kalau dalam konteks penyakit ini, foto ini juga bisa jadi Anda gunakan nih kalau misalkan udah 3 tahun yang lalu gitu kan mau ngelihat-ngelihat
3 tahun lalu ada penyakit apa aja sih di tambak saya. Nanti kan bisa kelihatan tuh ada fotonya. Oh ternyata dulu tuh penyakitnya kayak gini, sekarang itu ternyata udah nggak ada lagi gitu. Nah itu juga fiturnya. Terus ya tadi ya kita ada fitur tentang kecanduan, ada juga refresh, juga ada tanya konsultasi nih, tanya konsultasikan problematika budidaya juga bisa. Terus juga ada fitur harga udang nih. Ya, harga udang juga ada fitur terbarunya, yaitu kalau kita coba harga udang itu jadi bisa diakses dari 2 tempat ya, sama dari harga di sini nih sama dari harga udang yang di sini. Kita coba dilihat semua misalkan. Nah ini sekarang tampilannya menjadi lebih enak sebetulnya, jadi lebih mudah. Ada beberapa harga-harga nih yang terbaru diupdate, ada dari Sumbawa nih Pak Budi suppliernya. Nah, nanti bisa terlihat juga nih. Ada juga nih dari Brian Van Amen. Bedanya juga kalau ini tuh terverifikasi. Kalau yang enggak tuh berarti tidak terverifikasi. Cuman sebetulnya belum tentu tidak terverifikasi, eh, belum tentu itu bodong sebenarnya. Jadi tetap bisa dihubungi aja, dicoba. Cuman memang kalau yang terverifikasi itu mereka sudah memberikan data tambahan gitu, data KTP dan data lain-lain itu ke aplikasi Jala gitu. Agar kita menjamin lah untuk yang user-user yang sudah terverifikasi itu, kita menjamin kalau memang itu supplier beneran gitu. Nah, kalau yang tidak, sebenarnya banyak juga seperti Pak Budi ini supplier aktif juga di Jala nih, dan dia beneran juga. Kalau mau juga coba dijual di Pak Budi juga gitu. Nah ini untuk untuk para petambak, informasi untuk para petambak. Untuk para supplier juga tuh kalau mau ingin menjadi supplier yang terverifikasi, misalkan nih kalau Pak Budi nonton nih, kalau Pak Budi mau jadi supplier terverifikasi, silahkan di chat aja di ke Jala gitu, dihubungi ke Jala, bisa melalui aplikasi atau melalui Telegram atau melalui WhatsApp. Silahkan senyamannya saja bilang saya mau jadi akun supplier yang terverifikasi. Nanti kita akan berikan formnya, nanti harus menginput beberapa data dan nanti akan jadi terverifikasi. Itu sih. Nah ini untuk kembali lagi untuk para petambak nih. Jadi yang bisa dilakukan apa saja nih? Sekarang kita para petambak juga bisa memfilter ya, atau cari lokasi sesuai dengan tambak Anda. Misalkan tambak saya di negara Indonesia, terus lokasinya saya di Jawa Barat ya. Saya pengen tahu nih di Jawa Barat ada di mana saja. Kita coba Jawa Barat. Terus pengen terbaru saja, suppliernya juga semua saja nggak apa-apa. Kita terapkan. Nah, ternyata ada beberapa tempat di Jawa Barat. Ada dari Brian Paname, ada dari PU, ternyata ada beberapa nih. Oke, ada Pangandaran, ya, spesifik Pangandaran. Ini juga harga yang ditampilkan di sini tuh harga yang sesuai dengan filter ini. Jadi size-nya 100 nih, kalau mau filternya diganti misalkan dengan filter size 50 misalkan, kita coba apakah ada. Nah, sudah terubah juga nih sekarang, terganti. Jadi harganya 50 itu berapa. Sekarang kita pengen lihat detailnya ya, misalkan kita coba ke ini sih PU Putra Usahawan, kita coba klik ini. Nah, nanti ada kontaknya. Jadi nanti bisa terlihat nih ada namanya siapa, kontaknya, terus juga ada size berapa saja nih harganya ya. Jadi nanti bisa disesuaikan. Nah, terus juga ada catatannya. Ternyata ditimbang bayar minimal 1 ton. Wah, ini juga jadi catatan menarik lagi. Di bawah juga nih ada harga daerah lain. Bisa juga ada lihat nih, ada panen udang bayi jala juga kalau mau melihat nih misalkan. Nah, terus bisa juga dihubungi langsung nih. Jadi kalau mau diklik aja hubungi, nanti langsung dapat diarahkan ke ini ya, dial dial ininya. Jadi nanti bisa langsung saja mau ditelepon atau mau di WA, nantinya disimpan dulu kontaknya, berarti nanti bisa di WA saja. Itu. Nah, terus bisa juga di-share nih. Jadi harganya kalau mau Anda butuh buat share harga, bisa silahkan ke beberapa tempat nih, nanti bisa di-share aja harganya mau ke Facebook, mau ke teman Anda gitu sih. Terus kita kembali lagi nih. Nah, itu ternyata untuk fitur yang dibutuhkan untuk tambak sih itu sebenarnya. Nah, untuk para supplier, itu ada fitur lain nih. Jadi sekarang para supplier bisa membuat harga nih, kan ini kan harganya kan dibuat ya sama supplier nih. Harganya dari mana? Nah, untuk
kemarin-kemarin sih memang harga dibuat sama supplier dari website-nya Jala, dari app.jala.tech. Nah, cuman sekarang itu bisa melalui fitur ini nih buat harga. Nah, bisa dibuat aja nih harganya. Nah, misalkan nomor HP-nya, terus juga ini biar nanti para petambak lain tuh bisa menghubungi Anda ya sebagai supplier. Spesiesnya tanami aja udah, terus pilih provinsi. Nah, yang jadi menarik dari di yang sekarang itu adalah bisa mengupdate data harga udang dari beberapa kabupaten sekaligus nih. Misalkan saya mau update di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat saya berperan sebagai eh, supplier di Jawa Barat itu. Saya butuh supplier dan saya bisa ngambil dari beberapa kota dan kabupaten nih. Nah, kita bisa juga klik nih, bisa diklik pilih semua juga bisa atau oh ternyata saya nggak bisa ngambil dari semua nih. Saya cuma ngambil dari Garut, Tasikmalaya, sama dari Pangandaran saja misalkan nih. Nah, bisa diklik nih. Jadi nanti kita bisa ngupdate satu kali form nih bisa untuk ngupdate ke 3 harga gitu. Jadi kita terapkan saja nih Jawa Barat. Kita selanjutnya, nah ini juga kita bisa langsung menuliskan nih tanggal update-annya ini, terus mata uangnya mau apa, Indonesia rupiah tentu saja, terus juga nih harganya, misalkan yang 100.000 itu 50, 100 size 100 itu 50.000, maka kita sedikit saja. Jadi terus size 50 nih, 50 itu 75. Sekarang saya cuma ngambil beberapa size saja. Terus size 30 ini 110 misalnya. Nah, di situ juga bisa ngasih catatan di sini nih, timbang bayar. Dibeli secara timbang bayar. Jadi setelah ditimbang langsung dibayar atau cash. Nah, kita bisa kasih catatan pembayarannya di sini. Terus nanti kita cek saja nih, saya bertanggung jawab dengan harga udang yang saya buat dan publikasikan, terus disimpan. Nanti akan muncul. Nah, ini dari Fadli nih, dari saya. Nah, bedanya juga di sini kita bedakan nih. Jadi kalau updatean yang dari akun sendiri itu ada warna biru nih. Jadi ini untuk menandakan updatean saya. Tuh, jadi ini tadi kan sekali formulir tuh bisa ngupdate di Garut, di Pangandaran, dan di Tasikmalaya. Nah, ini fitur terbaru yang sangat memudahkan para supplier nih tentunya. Monggo jadi para supplier bisa mencoba membuat harga udang nih di mobile karena lebih mudah. Jadi memang di web juga sekarang sedang di-develop juga seperti ini, cuman yang duluan dirilis itu di mobile sih. Monggo ini bisa dimanfaatkan sekali untuk para supplier. Terus misalkan nih, nah ini kan tampaknya ya, kita juga bisa hapus atau mengubah nih. Kan harganya tadi salah nih harganya. Kita mau ubah tapi ini ngubahnya untuk satu kabupaten doang ya. Jadi misalkan nih di Tasikmalaya nih saya salah nih, kita ubah untuk Tasikmalaya saja nih. Ternyata udah naik nih harganya jadi 55.000 misalnya atau 52.000. 52.000 bisa juga. Terus disimpan lagi. Sekarang jadi terupdate yang terbaru. Di Tasikmalaya sekarang jadi size 100-nya 52.000. Ini jadi bisa diupdate, terus misalkan juga bisa dihapus. Misalkan saya mau hapus yang Garut nih, ternyata uh, truknya rusak satu dan jadinya nggak bisa ngambil di Garut misalkan ya. Terus kita coba hapus aja nih yang Garut. Nah, nanti apakah Anda yakin ingin menghapus data? Kalau yakin, saya yakin saja nanti sudah terhapus. Jadi bisa dimanfaatkan sekali nih. Sekarang yang Garutnya sudah tidak ada. Memang yang di depan ini tuh yang tertampil adalah data-data yang paling update terbaru. Tuh, ya. Buat para petambak mau nyari bisa diklik saja dari cari lokasi sini. Coba ya, kalau di tes ini dicari nih. Tadi kan Jawa Barat tuh belum ada Fadli ya. Sekarang udah ada Fadli atau belum? Jawa Barat, kita coba. Jawa Barat. Oke, terus sudah ada Fadli nih. Fadli ngambil dari Tasikmalaya dan dari Pangandaran. Ini monggo, oh ini salah 500.000 ternyata. Kita ubah nih, coba kita ubah jadi 50.000. Oh, ini salah. Oke, jadi mesti simpan. Ini sih, itu saja. Sepertinya memang itu berarti fitur updatean fitur-fitur yang baru saja dirilis di
aplikasi Jala di mobile, baik di iOS maupun di Android. Jadi saya recap lagi ya, jadi memang ada tutorial panduan untuk menggunakan aplikasi Jala, ada juga button refresh yang bisa digunakan nih, ini terutama untuk para pemilik tambak. Kalau misalkan kata tenaga kolam yang sudah update datanya, tapi di device-nya belum, di HP-nya belum tuh, bisa di-refresh aja tuh. Siapa tuh memang datanya belum keambil gara-gara masalah sinyal atau apapun. Terus juga ada button konsultasi ini bisa digunakan juga nih, sangat bermanfaat. Nanti semoga kita bisa membantu lah budidaya. Memang kan Jala ini eh, memiliki visi untuk membuat tambak ini menjadi lebih mengerti, jadi lebih sukses juga. Jadi ada button konsultasi bisa digunakan. Terus juga ada fitur harga udang yang terbaru ya. Ini akan berguna banget buat supplier dan juga buat para petambak juga. Itu sih paling yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya. Saya Fadli, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.